Selamat bertemu kembali, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih. Saya Pendeta Sulistiati Solvina, Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra, Dayakolot, Bandung. Malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami kembali dipertemukan pada malam hari ini untuk membaca dan merenungkan firman. Mari Tuhan, Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus, mengurapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Wahyu 2 ayat 24 sampai 29 yang menyatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin ada orang Kristen yang berpikir atau mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu rugi melulu, gak ada untungnya. Apakah benar demikian? Apakah iman kita kepada Kristus berakhir pada kesia-siaan? Kita akan merenungkan bersama melalui Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 29. Yang dengan tegas diingatkan kepada kita pada saat ini adalah bahwa supaya kita tetap berpegang teguh pada iman sampai pada akhirnya, atau tetap setia beriman kepada Kristus sampai pada akhirnya. Lalu apakah berpegang teguh atau setia ini hanya sesuatu yang pasif dan tidak melakukan apa-apa? Tentu tidak demikian. Karena sesungguhnya berpegang teguh atau setia sampai akhir adalah sesuatu yang aktif. Berpegang, bahasa Yunaninya adalah kreateo, artinya memegang atau menangkap, memegang sesuatu, menangkap sesuatu dan menggenggamnya erat-erat. Bagi jemaat di Tiatira, mereka dipandang sebagai jemaat yang mengalami pertumbuhan iman, yang hidup dalam kasih, dan pelayanan dan kesaksiannya atau ketekunannya mengalami kemajuan atau perkembangan. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-9 pasal 2. Lalu berpegang bagaimana yang dimaksudkan, atau setia bagaimana yang dimaksudkan di dalam pembacaan kita. Ayatnya yang ke-26 dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Menang, Niko dalam bahasa Yunaninya, Nikau,
juga berarti mengalahkan, menaklukkan. Itu berarti bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang harus diperjuangkan, ada sesuatu yang harus ditaklukkan atau dikalahkan. Dia sesuatu yang aktif, dia sesuatu yang bergerak, dia yang berupaya sungguh-sungguh melakukan sesuatu dengan benar. Dan karena itulah dikatakan dalam ayat ke-26 berikutnya, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Melakukan, bahasa Yunani tereo, bisa juga diartikan sebagai menuruti, menjaga, memelihara, menyimpan. Sesuatu yang aktif, sesuatu yang harus dilakukan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan pekerjaan yang dimaksud dalam pembacaan kita ayat 26 ini adalah pekerjaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Dan apa yang diterima oleh orang yang berpegang teguh sampai akhir, apa yang diterima oleh orang-orang yang setia sampai akhir, apa yang diterima oleh orang-orang yang berhasil mengalahkan godaan, tawaran, kuasa, dan ajaran-ajaran sesat yang memang disinggung dalam pembacaan kita di pasal yang kedua ini. Yang akan diterima adalah di ayat yang ke-27 dan 28. Yang pertama, orang yang berpegang teguh, orang yang setia sampai akhir, orang yang mengalahkan cobaan, godaan, ajaran yang sesat, orang yang menang di dalam imannya, dia akan menerima kuasa dari Allah, kemuliaan dari Tuhan, sebagaimana yang diinginkan oleh bangsa-bangsa atau banyak orang di dunia ini mengejar kekuasaan atau jabatan. Maka orang-orang yang setia akan menerima kuasa dari Allah. Kuasa yang tentu bukan menghancurkan, kuasa yang tentu bukan negatif, tetapi justru menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah, kasih Allah tengah-tengah kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang yang menang di dalam iman ini. Kepadanya dikaruniakan bintang timur, yang disebut juga sebagai bintang pagi atau bintang fajar. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 16, bintang timur ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Bintang timur adalah bintang yang bersinar paling terang menjelang pagi atau menjelang fajar. Ketika bintang-bintang lain meredup sinarnya, bintang timur tetap memancarkan cahaya yang lebih terang daripada bintang-bintang yang redup itu. Janji mengenai bintang timur ini atau bintang pagi ini adalah janji mengenai Yesus Kristus sendiri, bahwa orang yang setia, orang yang berpegang teguh sampai pada akhirnya, maka dia adalah milik Kristus sepenuhnya, dan Kristus memiliki hidupnya selama-lamanya. Orang yang tetap bertahan, memegang kebenaran, hidup dalam kehendak Allah sampai pada akhirnya. Orang yang mengalahkan keinginan-keinginannya, hawa nafsunya sendiri, dan juga menolak godaan-godaan untuk hidup dalam ketidakbenaran. Maka orang-orang ini akan terus memancarkan kehendak Allah, memancarkan kasih Allah, memancarkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita tetap berpegang teguh di dalam iman. Mari kita tetap setia di dalam iman kepada Yesus Kristus, karena sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58, ayat Alkitab yang pasti kita sangat kenal.
mengatakan begini, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Setialah, berpegang teguhlah di dalam iman sampai pada akhir, karena Sang Bintang Timur, Yesus Kristus, akan terus ada bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman, dan Dia akan datang untuk menjemput kita masuk dalam kemuliaannya, bertahta bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur dan pujian. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang maha baik. Melalui firman Tuhan pada saat ini kami diingatkan untuk berpegang teguh dalam iman atau setia sampai akhir. Kiranya kami bukan menjadi orang-orang yang kalah, tapi orang-orang yang menang, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk mengalahkan setiap godaan, cobaan, tawaran yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, mari Engkau berkati ibu bapa saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati mereka dalam keluarga mereka, Tuhan memberkati mereka secara pribadi. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Tuhan berikan ketekunan dalam setiap perjuangan. Tuhan berikan pengharapan dalam setiap kelemahan dan pergumulan. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan umat-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka yang sakit, yang dalam kelemahan, baik di rumah sakit, di ruang-ruang perawatan, di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan memulihkan, menjamah dengan kuasa Allah, mereka dipulihkan oleh Kristus yang adalah Tuhan yang hidup. Tuhan juga memberkati, menopang setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan hidup ini. Biarlah mereka tetap setia di dalam Tuhan. Mereka tetap berpengharapan di dalam Allah. Mereka tetap percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga dalam kekuatan yang Tuhan berikan, iman mereka semakin bertumbuh untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup bersama dengan Allah. Dan mereka menang karena Tuhan menyertai mereka dan memberkati setiap perjuangan yang mereka lakukan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sebagai gereja-Mu kami bersyukur karena persidangan sinode ke-21 GPIB sudah berjalan dengan baik dan telah menghasilkan dokumen-dokumen gerejawi, juga fungsionaris Majelis Sinode yang baru dan BPPG yang baru. Tuhan, mari Engkau berkati para pelayan-Mu yang sudah terpilih ini. Kami percaya Engkau juga yang menyertai setiap proses persidangan. Engkau juga yang memberkati proses pemilihan yang berlangsung sehingga terpilihlah hamba-hamba-Mu ini. Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat-Mu agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dalam takut akan Tuhan. Karuniakan hikmat yang semakin bertambah-tambah dalam hidup mereka, supaya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Dan biarlah seluruh elemen pelayanan yang ada di GPIB, baik seluruh presbiter, unit-unit misioner yang ada, kami kembali ke jemaat masing-masing, kami bersatu untuk melakukan panggilan dan pengutusan kami bersama.
sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami menjaga kedamaian dalam jemaat, bahkan sebagai jemaat-jemaat yang ada di mupel-mupel maupun secara sinodal. Tuhan memberkati kami agar dengan selesainya persidangan ini kami tidak tercerai-berai, tetapi justru semakin kuat, semakin bersatu di dalam Tuhan untuk melakukan pelayanan bersama-sama dalam sukacita, dalam ketulusan dan kesetiaan kami kepada Kristus Sang Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap hamba-hambamu yang melayani dalam program Morning Call dan Night Call GPIB. Tuhan memberkati mereka dalam setiap jeripaya pelayanan bersama dengan keluarga, dan kasih Tuhan senantiasa memberkati mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam takut akan Tuhan, dan mereka terus diberkati untuk melakukan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami dan menjawab serta memberi yang terbaik bagi kami sekalian. Ampunkanlah segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.